Langsung saja. Ya, pada kesempatan ini kami coba untuk instruksi untuk membahas terkait dengan hasil riset dari DHL dengan tulisannya yang berjudul Logistik Trend Radar 7.0, yang mana pada kesempatan ini saya sendiri bertugas untuk menjelaskan terkait dengan edge computing. Baik, edge computing adalah desentralisasi arsitektur IT yang memproses data lebih dekat dengan sumbernya atau sensor atau perangkat, yang kemudian mengurangi ketergantungan pada server cloud jarak jauh. Dalam bahasa gampangnya, edge computing bisa dikategorikan sebagai sistem yang memudahkan untuk pengelolaan data secara lokal. Tujuannya adalah untuk mengurangi latensi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan secara real-time dengan memproses data secara lokal. Adapun pada tulisan ini dijelaskan statistik pasar, nilai pasar global mencapai 16,45 miliar US dollar di tahun 2023 dengan perkiraan pertumbuhan kompon annual growth rate-nya adalah sebesar 37,9% hingga tahun 2030. Yang mana untuk penggunaan edge computing ini sendiri, 83% eksekutif percaya teknologi ini penting untuk daya saing manusia di masa depan. Baik, bagaimana terkait dengan relevance to the future of logistik, relevansi edge computing untuk masa depan logistik? Yang pertama kita lihat dari sisi camera vision untuk efisiensi operasional dan keamanan operasional. CCTV tradisional menguras bandwidth karena harus mengirim seluruh video ke cloud. Nah, edge computing ternyata memungkinkan kamera memproses video secara lokal, sehingga yang pertama hanya cuplikan penting yang dikirim ke cloud. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan keamanan operasional. Jadi, dengan adanya edge computing, penggunaan CCTV tradisional selama ini begitu menguras bandwidth, bisa disederhanakan dengan menggunakan edge computing karena pemrosesannya secara lokal sehingga tidak membutuhkan bandwidth yang besar dan hanya mengirimkan video-video yang penting-penting saja ke cloud. Contoh use case-nya adalah yang pertama perhitungan stok secara real time, pelacakan lokasi, deteksi akses tidak sah, identifikasi item salah tempat, kemudian quality control. Berikut adalah contoh beberapa penggunaan dari visi kamera atau visi komputer pada aktivitas logistik. Seperti ini adalah aktivitas di warehouse, kemudian ini adalah aktivitas di ground handling di bandara. Yang kedua adalah terkait dengan privasi data dan keamanan atau privacy data, data privacy. Kepatuhan regulasi mendukung kepatuhan terhadap aturan ketat seperti GDPR dengan minimalkan transmisi data sensitif ke server pusat. Metode pengamanannya adalah inskripsi lokal, data diamankan di peringkat edge sebelum dikirim. Yang kemudian adalah tokenisasi, mengganti informasi identitas pekerja dengan token unik untuk menjaga anonimitas sehingga data sangat aman secara privasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan fleet management telematics. Fleet management telematics ini adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan jaringan komunikasi dengan teknologi digital sehingga memungkinkan interaksi data antara kendaraan yang terhubung. Sehingga dengan berbagai macam kendaraan yang mungkin saja dimiliki oleh provider logistik tersebut bisa menghubungkan antara kendaraan satu dan kendaraan lainnya secara real time. Manfaat dari fleet management telematics ini antara lain yang pertama pelacakan lokasi, kecepatan dan pergerakan keadaan secara real time, monitoring performa mesin dan kondisi bahan bakar, deteksi masalah kendaraan dan peringatan, pemeliharaan, analisis perilaku kemudi. Dari manfaat-manfaat ini bisa disimpulkan bahwa fleet management telematics ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi sebuah perusahaan logistik apabila kita bicara tentang dunia logistik. Adapun komponen-komponen dari fleet telematics system ini seperti GPS, sensor kendaraan, komunikasi data, software dan analitik geofencing. Dalam tulisan ini juga dijelaskan terkait dengan studi kasus Samsara, platform terintegrasi menggunakan dashcam pintar untuk yang pertama menganalisis perilaku pengemudi dan kelelahan secara lokal, hanya mengunggah insiden keselamatan relevan ke cloud, memantau diagnostik kendaraan secara real time. Jadi dapat disimpulkan bahwa fleet management telematik ini sangat berperan penting khususnya dalam pengelolaan kendaraan sehingga dapat mengambil keputusan secara lebih real time dan lebih cepat. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan supply chain resilience atau ketahanan dalam rantai pasok. Edge computing meningkatkan transparansi stok hingga level produk
individual. Use case utamanya IoT untuk monitor suhu, lokasi real time, level stock, kemudian pendukung keputusan berbasis data supply chain. Keamanan dalam autonomous transportation, kendaraan otonom rentan terhadap serangan cyber. Edge computing memungkinkan kendaraan pertama merespon ancaman secara real time, mengatasi malfungsi tanpa intervensi manusia, sangat penting untuk tracking dan last mile delivery. Kemudian terkait dengan warehouse operation dan edge computing, di gudang memproses data secara instan dan meningkatkan akurasi. Contoh, kamera berkemampuan edge membaca barcode palet, deteksi item ditemukan di lokasi yang salah, deteksi barcode palsu, trigger alert otomatis untuk perbaikan. Jika kita lihat gambarannya, edge computing, jika dibandingkan dengan cloud computing, edge computing memproses data dekat dengan sumber, cloud computing memproses di server jarak jauh. Begitu seterusnya hingga efisiensi biaya bandwidth, sementara cloud computing risiko terhadap privasi data. Nah, berikut adalah summary dan trend overview. Outlook-nya adalah keputusan operasi data dari edge akan semakin dominan. Pergeseran dari sistem terpusat cloud only menuju jaringan terdistribusi. Edge didukung perkembangan Wi-Fi generasi baru, Bluetooth hingga 5G atau 6G. Edge computing menjadi teknologi kunci dalam logistik dengan manfaat utama. Proses data cepat di lokasi, meningkatkan efisiensi gudang, armada, dan supply chain, memperkuat keamanan data dan kepatuhan regulasi, mendukung kesadaran kendaraan otonom dan IoT, meningkatkan visibilitas stok dan operasional real time. Adapun dengan berbagai banyak keunggulan dari edge computing tentu memiliki tantangan. Tantangannya antara lain yang pertama ancaman cyber terdistribusi akibat adanya penggunaan banyak attack surface untuk penggunaan edge computing. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Yang ketiga, isolasi fisik akibat dari sulit memantau dan mengautentikasi akses data pada perangkat yang terisolasi. Demikian terkait dengan edge computing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.